Hati nggak pernah salah, yakin. Saya ingin meluruskan hal ini, karena kalau Anda tidak mendapat pengetahuan yang benar, hati selalu dipakai bisa menyesatkan. Tunggu dulu ya, jangan salah paham dulu. Hati nggak pernah salah. Ikuti kata hati. Kata hati selalu benar. Tunggu dulu, hati yang gimana dulu? Hati yang terluka, hati yang sedang kepahitan. Apakah kamu ikutin? Contoh, bagi Anda yang sedang dendam pada seseorang, benci banget sama seseorang, semua perasaan Anda kepada orang itu udah pasti gelap, udah pasti tidak netral. Kata hati Anda kepada dia sudah pasti tidak dapat diandalkan, tidak netral, tidak benar. Mas, tapi kan bencinya aku kepada dia rasional. Ada sesuatu yang memang beralasan dia patut dibenci. Hati-hati ya, kebencian itu seringkali hanya ilusi loh. Contoh lagi, seseorang yang tumbuh dalam suasana nggak enak di pola asuh orang tuanya. Dari kecil, orang tuanya selalu memberikan nuansa ketakutan kepada dia. Dia takut untuk cerita. Dia takut untuk lapor apa-apa ke orang tuanya. Ngomong ke orang tua selalu nggak enak. Suasana di rumah dari masa kecil tuh nggak enak. Dia tumbuh jadi orang yang insecure. Nah, orang yang insecure nggak cukup rasa aman di batin dia. Maka dia melihat dunia itu kayak gelap. Dia lihat sebagian besar orang kayak pakai kacamata gelap, kacamata hitam. Semua kelihatan gelap gitu. Sehingga nuansa hatinya itu gelap. Perasaan-perasaan nggak enak. Perasaan-perasaan gak percaya yang berlebihan. Jadi, hati yang bisa diikuti kata dan petunjuknya adalah hati yang tidak terluka. Hati yang terluka tidak valid untuk dijadikan petunjuk kehidupan. Orang yang bilang bahwa hati gak pernah salah, selalu ikutin kata hati, itu pasti orang yang masih kanak-kanak, masih kecil, masih belum banyak pengalaman. Orang-orang yang belum pernah merasakan, dikerjain dan disesatkan oleh hati mereka sendiri. Hidupnya masih kurang lama, masih kurang panjang, belum banyak pengalaman. Hati yang tenang, hati yang netral, yang gak terlalu bersedih, yang gak terlalu terluka, yang gak terlalu senang saat ini. Loh, kok aneh hati yang sedang sangat senang gak bisa ngambil keputusan? Ya iya dong, contoh. Kamu kalau lagi seneng sama seseorang, ya tentu saja nuansa hatimu diliputi pengiyaan. Mudah untuk mengiyakan dia. Mudah untuk menuruti dia. Jadi ngambil keputusan itu harus pas netral. Kalau kita sering dengar bahwa lagi sedih, sebaiknya diam. Jangan salah ngomong, jangan salah mengambil keputusan. Setuju banget. Tapi kebalikannya, ketika terlalu senang, juga nggak boleh bikin janji. Biasanya ketika sudah usai baru mikir, kenapa gua janji kemarin ya? Berat juga ya janjinya. Kemarin waktu janji itu gak terasa berat karena lagi senang-senangnya. Jangan membuat janji ketika sedang senang. Jangan mengambil keputusan ketika sedang senang. Nanti kamu sesali. Maka dalam beberapa teknik penjualan, Anda itu memang dibikin senang, dipuji, dihadirkan suasana senang, di-entertain. Maka dalam marketing dan sales itu ada budget entertainment. Membuat prospek calon konsumen senang dulu. Nah, ketika senang kan nuansa hati menjadi mudah mengiyakan. Dalam dunia percintaan juga begitu. Banyak dari kita terjerat pada tanda petik percintaan yang salah. Kenapa saya beri tanda petik? Karena itu bukan cinta yang sesungguhnya. Orang yang mendekati kamu, menyenangkan kamu, bikin kamu nyaman. Kalau dia benar-benar cinta, maka itu hal yang benar. Tapi kan itu seringkali hanya iklan saja dari seseorang yang senang sama kamu, ingin ngincer kamu, ingin mendapatkan hati kamu karena hal-hal yang bukan cinta sejati. Tapi karena misalkan mohon maaf kamu kaya, kamu ganteng, kamu cantik, hal-hal fisik dan duniawi lainnya. Tentu akan promosi, akan iklan sehingga kamu merasa nyaman. Perasaan senang ketika didekati seseorang bukan sama sekali tanda bahwa kalian berjodoh.
Karena siapapun bisa bikin Anda senang, siapapun. Tapi yang bikin Anda senang ini, yang bikin Anda nyaman ini benar-benar tulus nggak? Nah, ukurlah ketulusannya. Waktulah yang menjawab. Seminggu 2 minggu bikin seneng, tapi berikut-berikutnya ngeluh-ngeluh mulu. Atau nggak konsisten atau ngilang. Maka cinta itu memang harus diuji oleh waktu. Saya sangat nggak setuju baru kenal orang beberapa minggu, kayaknya cocok nih, aku nyaman nih, nikah aduh jangan beneran. Masa hidupmu ditentukan oleh ilmu kayaknya? Aku juga kayaknya ganteng. Beruakakak. Ujilah dengan waktu. Usahakan minimal 6 bulan lah. Biar ketahuan asli-aslinya, konsistensinya. Kalau dia benar-benar cinta, dia akan konsisten menunjukkan, menampilkan hal-hal yang memang membuktikan kalian cocok dan memang kenyamanannya konsisten. Bukan karena iklan tok, bukan karena promosi tok. Hati-hati dengan hati ya. Hati nggak selalu benar. Apalagi hati yang terluka. Hati yang hampa. Kamu yang hampa kurang figur ayah nih, kurang figur ibu di masa kecil. Sekarang ini, kalau ada wanita yang keibuan, laki-laki yang kebapaan, itu udah pasti sedikit aja perhatian dari dia, sedikit aja kasih sayang dari dia, itu bisa yang kayak setetes air di padang gurun. Kayaknya enak banget gitu loh. Kayaknya sejuk banget. Apakah dia benar-benar jodohmu? Belum tentu. Apakah hati Anda sudah benar-benar bisa diandalkan untuk mengambil keputusan? Perlu ada pemulihan kalau hati Anda memang terluka. Supaya kedepannya nggak terjerat, nggak disesatkan oleh hatimu sendiri. Yang terbaik mengambil keputusan adalah memohon petunjuk kepada Tuhan. Itu sudah yang terbaik. Dan yang kedua, mengambil keputusan, konsul sama orang yang pakar di bidangnya. Pakar keuangan, pakar manajemen, pakar percintaan. Yang tahu seluk-beluk pengambilan keputusan secara rasional dan faktual. Bahkan urusan cinta pun itu bisa dianalisa dari melihat kecocokan tipe kepribadian. Dari melihat sinyal-sinyal perilaku, kata-kata, ekspresi calonnya kamu. Bisa dianalisa kecocokannya. Baik demikian ya, semoga bermanfaat. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.